ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dalam bahasan Kitabul Fadail. Kitab mengenai keutamaan amalan. Dan kita masih berada pada pembahasan bab fadlus saffil awal. Bab fadlus saffil awal. Keutamaan saf yang pertama. Wal amru bi itmamis sufufil awal wa taswiyatiha wat tarasi fiha. Serta perintah untuk menyempurnakan saf yang pertama. Perintah untuk menyempurnakan saf yang pertama. Di mana seseorang tidak boleh membuat saf yang baru seandainya saf yang pertama belum sempurna. Sesuai dengan hadis yang telah kita pelajari sebelumnya di dalam bab ini, karena di dalam bab ini ada beberapa hadis di mana Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Kata Nabi, tidakkah kalian membuat saf sebagaimana para malaikat membuat saf di sisi Allah Subhanahu wa taala? Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Bagaimana para malaikat itu membuat saf di sisi Rabbnya? Qala, maka Nabi SAW bersabda, yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fis sufuf wa yatarassuna fis saf. Kata Nabi, mereka membuat saf dengan menyempurnakan saf yang pertama. Sehingga kalau saf yang pertama sudah penuh, sempurna, mereka akan membuat saf yang kedua dan mereka sempurnakan pula.
Apabila sudah penuh dan sempurna, maka mereka akan membuat saf yang ketiga dan begitu seterusnya. Makanya oleh karena itu, tidak dibenarkan seseorang yang datang masbuk misalkan. Karena tidak ingin ketinggalan rakaat bersama dengan imam, dikarenakan masjidnya misalkan panjang dan imam mungkin sudah ruku, lalu dia berdiri di saf di belakang saf yang ada di hadapannya, sementara saf yang ada di hadapannya masih belum sempurna. Dan ini tidak dibenarkan. Dan telah datang hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa siapa yang membuat saf sendirian, sementara saf di depannya masih kosong, maksudnya belum sempurna, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak apa? Tidak sah. Maka hendaknya dia berjalan melihat. Jika seandainya saf yang ada belum sempurna, maka dia berdiri di situ. Jadi kata Nabi, para malaikat ketika membuat saf di sisi Allah Azza wa Jalla, mereka menyempurnakan saf demi saf. Lalu mereka merapatkan saf mereka. Tidak renggang-renggang dan berjarak-jarak, tapi rapat. Mereka saling menempelkan bahu dengan bahu, tumit dengan tumit. Beginilah safnya para malaikat. Dan seperti itulah seharusnya kita membuat saf di dalam sholat berjamaah. Nah, kita masih berada di bab ini, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bab keutamaan saf yang pertama. Keutamaan saf pertama, hadis yang sudah kita lewati sebelumnya, kita ulang sedikit sebelum kita melanjutkan kepada hadis yang baru. Bahwa Allah menyediakan pahala yang besar untuk orang-orang yang berada di saf yang pertama. Tidak ada yang mengetahui berapa besarnya ganjaran pahala yang Allah berikan kepada orang yang berdiri di saf yang pertama selain Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan jika seandainya mereka untuk mendapatkan saf yang pertama harus melakukan undian, maka mereka akan apa? Melakukan undian. Kenapa? Mereka berebut untuk mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla di saf yang pertama. Ini yang Nabi SAW katakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal." Jika seandainya manusia mengetahui apa yang ada di dalam azan dan saf pertama, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Kemudian mereka, kata Nabi SAW, tidak mendapatkan cara untuk mendapatkan azan atau saf yang pertama kecuali dengan melakukan undian, maka mereka akan melakukan undian. Maka mereka akan melakukan apa? Undian. Subhanallah. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, adalah para ulama kita terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang pertama. Bahkan disebutkan di antara orang-orang saleh terdahulu, ada yang tidak pernah absen dari saf yang pertama selama 40 tahun.
Kalau dia tidak pernah absen di saf yang pertama selama 40 tahun, berarti dia tidak pernah absen dari takbiratul ihram bersama dengan imam, dan itu juga memiliki keutamaan. Makanya kita tidak mempelajari hadis-hadis mengenai keutamaan-keutamaan amalan ini, melainkan untuk mencambuk dan mendorong diri kita semangat melakukan amalan. Agar kita beruntung. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini pun kita juga temukan orang-orang saling berlomba untuk mendapatkan saf yang pertama. Begitu juga di dalam azan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan saya pernah melihat video, ada 2 orang lelaki berlari, berebut mic untuk mengumandangkan azan. Ya. Kenapa? Karena mereka berlomba untuk mendapatkan apa? Surga Allah dengan melakukan amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Dan kita memang disuruh berlomba Bapak Ibu. Namun perlombaan yang Allah perintahkan, yang kita harus bersaing, harus saling mengejar, itu adalah perlombaan di dalam mencari ampunan Allah dan surga Allah Azza wa Jalla. Bukan perlombaan yang hari ini diperlihatkan oleh ahli dunia, di mana mereka telah berhasil mengumpulkan uang sekian miliar, bahkan sekian triliun. Dan mereka terus berpacu, berlomba. Sementara Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyuruh kita untuk berlomba di dalam mencari dunia. Kenapa? Karena dunia tidak layak dan tidak pantas untuk diperlombakan. Kenapa? Karena dunia ini hina. Karena dunia ini rendah. Karena dunia ini fana. Dunia ini tempat persinggahan. Bahkan nilainya, kata Nabi SAW, tidak lebih dari sebelah sayap nyamuk. Nilainya tidak lebih dari sebelah sayap nyamuk. Ya Allah ya Rabbi. Nyamuk utuh saja tidak bernilai di hadapan kita. Bahkan kita apa? Menapuknya, nabok nyamuk tersebut sampai mati. Apalagi kalau cuma sekedar satu sayap. Makanya orang-orang soleh terdahulu mereka tidak pernah minder seandainya mereka tidak dapat dunia. Mereka tidak pernah merasa hina seandainya mereka tidak memiliki dunia. Mereka tidak pernah berkecil hati, bersedih hati. Lah, meskipun ada di antara mereka, saya tidak katakan semua orang-orang soleh terdahulu miskin. Meskipun ada di antara mereka yang kaya raya, mereka tidak pernah berkecil hati. Yang kaya pun juga tidak merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Karena apa? Karena dia tahu kekayaannya kecil, kekayaannya hina. Sehingga dia tidak ujub. Bahkan kekayaan yang ada pada diri mereka, mereka keluarkan, mereka infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak tertipu dengan dunia. Lihatlah semisal Utsman bin Affan yang menginfakkan 1000 ekor unta atau 940 ekor unta atau kuda, sisanya kuda atau unta. Itu kalau kita nilai sekarang, infak di zaman dahulu dengan 1000 ekor kuda atau unta tersebut, itu sama dengan orang yang berinfak 1000 kali 1 miliar, 1 T. Karena unta, kuda itu kendaraan termewah pada zaman itu. Harta tidak membuatnya pelit.
Karena dia tahu harta yang yang ada pada dirinya adalah titipan Allah, pemberian Allah. Dan dunia ini seluruhnya hina, kecil. Dan tidak akan ada manfaatnya kalau seandainya tidak dia letakkan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana ada beberapa orang sahabat datang kepada Nabi SAW. Sahabat-sahabat miskin dari kalangan muhajirin datang menghadap Nabi. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Orang-orang kaya, kata mereka, telah memborong pahala seluruhnya. Orang-orang kaya telah memborong pahala seluruhnya. Mereka tidak mengadukan orang-orang kaya tidak peduli kepada kami. Tidak, orang-orang kaya di zaman itu peduli sama mereka. Harta kekayaan mereka infakkan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Mereka tidak pelit. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dermawan. Ya, tapi mereka mengadukan orang-orang kaya ini ya Rasulullah sudah memborong pahala semuanya. Kata Nabi, "Kaifa dzalik?" Bagaimana bisa demikian? Kata mereka, "Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Mereka salat seperti kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Namun mereka bersedekah, beramal, beribadah dengan kelebihan harta mereka. Mereka haji, mereka menyantuni anak yatim, mereka bersedekah kepada fakir miskin, mereka berinfak untuk para mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka memerdekakan budak. Nah, kita gimana ya Allah? Ya Rasulullah, kita ini gimana? Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka nanti di akhirat? Syuf, lihat Bapak Ibu. Mereka mengadukan itu gimana mereka bisa nyaingin nih orang-orang kaya nanti di mana? Di akhirat. Sementara kita ini miskin. Amal yang bisa kami kerjakan cuma sholat, kemudian puasa. Orang kaya sholat, puasa iya juga. Nah, yang gak bisa kami lakukan itu dia, mereka bersedekah, mereka berinfak, mereka berhaji, mereka merdekakan budak, mereka nyantuni anak yatim. Berarti kita akan terus di belakang ya Rasulullah. Kita nggak akan bisa mengalahkan mereka. Ya subhanallah. Kalau hari ini nggak ada orang yang berpikir demikian, kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ngelihat saudaranya datang lebih awal ke masjid, ngelihat saudaranya terus membaca Al-Quran. Ya, lalu dia pun termotivasi, dia pun memacu saudaranya. Ngelihat saudaranya gemar berinfak, maka dia pun saingi saudaranya di dalam berinfak. Nah, sekarang yang ada persaingan ketika dia ngelihat saudaranya bikin rumah mewah, maka dia pun cepat-cepat bikin rumah mewah. Ngelihat saudaranya punya mobil baru, keluaran terbaru, maka dia pun beli mobil terbaru, keluaran terbaru yang lebih tinggi lagi. Terus bersaing dalam masalah apa? Dunia. Apa kata Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala? Kalau ada orang yang menyaingi kita dalam masalah dunia, kita punya mobil baru, dia beli mobil baru yang lebih tinggi. Kita bikin toko baru, dia bikin pula toko baru yang lebih besar. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau seandainya kau melihat ada orang yang menyaingimu dalam masalah dunia, maka campakkan dunia ke lehernya. Dan hendaknya engkau menyaingi mereka dalam masalah akhirat. Karena dunia ini cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Kaya atau miskin kita, dunia akan kita tinggalkan. Kita akan berpisah dari dunia. Nggak ada orang yang tidak akan berpisah dari dunia meskipun dia seorang yang kaya raya.
Meskipun dia seorang penguasa, seorang raja, pasti akan meninggalkan dunia. Soleh, toleh, semuanya akan meninggalkan dunia. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi SAW mengatakan seandainya orang-orang mengetahui apa yang ada di dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan cara untuk mendapatkan itu kecuali dengan melakukan undian, maka mereka akan melakukan undian. Menunjukkan ganjaran mengumandangkan azan, berdiri di saf yang pertama sangatlah besar. Kemudian hadis terakhir yang juga kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, sebaik-baik saf salat berjamaah bagi laki-laki adalah yang paling depan, yang pertama. Kemudian yang paling buruk adalah yang paling akhir. Sementara sebaik-baik saf bagi wanita di dalam salat berjamaah adalah yang paling akhir. Ya, sedangkan yang paling buruk adalah yang paling depan. Kenapa? Karena wanita semakin jauh dari lelaki ajnabi, lelaki asing, maka itu semakin baik. Namun kalau seandainya wanita semakin dekat dengan lelaki ajnabi, lelaki asing yang tidak boleh dekat dengannya, maka ini akan menggiringnya kepada keburukan. Baik, sekarang kita masuk kepada hadis berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Kata Abu Sa'id, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sahabat-sahabatnya duduk di belakang-belakang. Duduk di belakang-belakang. Ya. Faqala lahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, majulah kalian, kata Nabi. Jadi Nabi ketika duduk di depan, dia ngelihat ada sahabat-sahabatnya suka duduk di belakang. Kata Nabi, taqaddamu, majulah kalian. Kemudian, wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Kemudian hendaklah orang yang ada di belakang kalian mengikuti kalian yang maju ke depan. Ya. Hendaklah orang yang datang setelahnya mengikuti kalian juga maju ke depan. Duduk setelah orang yang di depan duduk. Dan seperti ini seharusnya seseorang duduk di dalam majelis ilmu. Tidak membiarkan tempat-tempat duduk yang ada di depan kosong. Tapi hendaknya mereka maju, mendekat ke tempat duduk gurunya. Kemudian yang datang setelahnya mengikuti itu. Dan tidak duduk di belakang. Ini bukan ucapan saya, ucapan Rasul. Dan Rasul ingatkan sahabat-sahabatnya. Taqaddamu, majulah kalian, kata Nabi. Kepada yang di belakang, maju. Ya. Kemudian, wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Hendaknya orang yang datang setelahnya mengikuti kalian yang maju. Kenapa demikian? Nabi suruh maju, kenapa? Bapak Ibu, ini bukan karena cuman sekedar duduk di depan, tidak. Karena ada keutamaan. Karena ada faedah. Ya.
Bukan sekedar Nabi suruh mereka maju, lalu mereka maju, kemudian ya sudah. Faedahnya apa? Pelajarannya apa? Mereka cuma sekedar duduk di depan saja. Tidak. Kalau cuma itu, maka tidak ada perbedaan orang yang duduk di depan dengan orang yang duduk di mana? Di belakang. Kalau cuma sekedar duduk, satu di depan, yang lainnya di belakang. Enggak ada faedahnya Bapak Ibu. Faedahnya besar. Ya. Apa faedahnya? Bapak Ibu dengarkan ucapan Nabi SAW. Nabi ketika menyuruh maju, ya, untuk duduk di depan dan tidak lebih suka duduk di belakang, Nabi suruh duduk di depan. Dan ini sebenarnya bukan sekedar duduk, tapi masuk di dalamnya juga apa? Membuat saf. Kalau kalian mau berdiri di dalam saf, usahakan di saf yang terdepan, maju ke saf yang depan. Ini juga sering kita perhatikan pada waktu pelaksanaan ibadah Jumat. Ada orang yang memang lebih suka duduknya di belakang-belakang. Kadang-kadang pengurus, kadang-kadang khatibnya mengingatkan yang di belakang maju. Atau yang di depan ini maju ke depan. Biar yang lain ngikutin. Jadi dahulu Nabi ketika duduk memberikan pelajaran, Nabi ngelihat sahabat-sahabatnya suka di belakang. Kata Nabi, maju kalian. Dan hendaklah orang yang berada di belakang kalian ngikutin kalian. Jadi maju ke depan. Apa faedahnya Bapak Ibu? Kata Nabi SAW, La yazalu qawmun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. La yazalu qawmun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum suka tinggal di belakang atau suka di barisan belakang, ya, duduk di belakang, berdiri di belakang, ya, sehingga Allah membuat mereka terbelakang, sehingga Allah membuat mereka terbelakang. Dan di antara ulama ada yang mengatakan tidaklah suatu kaum berleha-leha, berlambat-lambat hingga Allah memberikan bantuan yang lambat pula kepada mereka. Jadi kalau kita suka berleha-leha, berlambat-lambat, kalau kita suka duduknya di belakang, berdirinya di belakang, maka Allah akan tempatkan kita di belakang pula. Tidak akan pernah menjadi orang yang berada di depan, terdepan. Sementara kita ini semua berusaha untuk menjadi orang yang terdepan. Karena orang yang berdiri di bagian depan, orang yang duduk di bagian depan, maka orang itulah yang paling dimuliakan oleh Allah, yang paling dahulu ditolong oleh Allah, diberikan bantuan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Jenis perbuatan. Kalau kita suka lambat-lambat beribadah kepada Allah, Allah lambat pula membantu kita. Kalau kita rela dan ridho berada di bagian atau di posisi belakang, maka Allah betul-betul akan menempatkan kita di bagian belakang. Kita tidak akan pernah maju. Kita tidak akan pernah berada di posisi terdepan. Nah, ini balasannya Bapak Ibu sekalian. Maka ingat sabda ini. Allah akan terus, ya, meletakkan hambanya di belakang selama hambanya terus menyukai bagian belakang. Dia tidak akan pernah maju. Kalau dia tidak akan pernah maju, dia tidak akan pernah beruntung, dia tidak akan pernah menang. Karena yang menang hanyalah orang-orang yang berada di bagian depan, orang yang terdepan. Dan pertolongan Allah, kebaikan Allah pun juga akan lambat sampai kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lambat. Mereka suka mengakhirkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka suka mengakhirkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya ada orang hari ini mengatakan, kenapa ya pertolongan Allah selalu datangnya terlambat?
Kenapa ya ana selalu berada di bagian bawah? Ana selalu berada di bagian terbelakang. Maka pertanyaannya, sudahkah kau menjadi orang yang terdepan di dalam beribadah kepada Allah? Sudahkah engkau bersegera memenuhi panggilan Allah? Sehingga Allah pun segera menolongmu. Sehingga Allah pun menempatkan engkau di bagian yang paling depan. Nah, ini hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita harus menyukai saf yang pertama? Kenapa kita harus menyukai duduk di bagian paling depan? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kita di bagian yang paling depan. Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala segera menurunkan pertolongannya, bantuannya kepada kita. Memberikan kesuksesan dan kemenangan kepada kita. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, ini pun juga bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Kenapa umat ini, yaitu umat Islam, senantiasa berada di belakang? Kenapa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala lambat di saat umat ini diserang, ya, dijajah, dibantai dan lain sebagainya? Boleh jadi karena umat ini lambat di dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah waktu sholat. Lihatlah waktu sholat. Berapa persen dari umat Islam yang memenuhi panggilan Allah? Atau mereka suka menunda-nunda sholat? Bahkan tidak saja menunda-nunda sholat, bahkan meninggalkan apa? Sholat. Lihatlah berapa banyak seruan-seruan Allah Azza wa Jalla yang seharusnya mereka penuhi, namun tidak mereka penuhi. Lalu mereka berharap seruan mereka kepada Allah Azza wa Jalla dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Ajib, betapa egoisnya kita. Kita sendiri tidak memenuhi seruan Allah. Kita sendiri tidak berusaha untuk mendahulukan hak Allah. Lalu kita berharap Allah mengabulkan doa-doa kita. Lalu kita berharap Allah memenangkan kita. Maka ingat sabda Nabi SAW tadi, la yazalu qaumun yata'akhkharun. Tidaklah suatu kaum senantiasa berlambat-lambat atau suka duduk-duduk di belakang, suka berdiri di saf-saf belakang, hatta yuakhirahumullah, hingga Allah pun berlambat-lambat membantu mereka, hingga Allah pun menempatkan mereka di bagian yang paling belakang. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu pastinya ingin menjadi yang terdepan. Makanya ada moto orang selalu terdepan, kata dia. Selalu apa? Terdepan.